Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu hidup di dalam Kristus. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat yang senantiasa kami rasakan di sepanjang perjalanan kami. Dan juga saat ini kami bersyukur Tuhan berkenan untuk menyapa kami dengan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di dalam kami merenungkannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami bisa menghidupi firman-Mu itu di dalam keseharian kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Perenungan kita saat ini akan didasarkan pada sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bagian dari sebuah perikop dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, beralihlah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Ada beda antara tahu dan kenal. Kita mungkin tahu Presiden Joko Widodo. Kita tahu Presiden Amerika mungkin. Kita tahu Presiden Rusia itu siapa. Tetapi apakah kita kenal orang itu? Belum tentu. Dan bahkan orang yang kita kenal pun akan berbeda halnya ketika disandingkan dengan orang yang hidup bersama dengan kita. Kita mungkin kenal siapa tetangga kita kenal teman kita kenal orang-orang di sekitar kita. Tetapi apakah kita betul-betul mengenalnya secara pribadi? Apakah kita betul-betul mengenal dia dari semua sikapnya, semua sifatnya, kebiasaannya seperti apa? Apakah kita kenal? Belum tentu juga. Berbeda halnya ketika orang itu hidup bersama-sama dengan kita. Kita hidup dengan orang itu setiap hari, mungkin dengan anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, suami kita. Kita kan lebih mengenal mereka. Karena apa? Karena kita hidup bersama-sama dengan dia. Tahu beda dengan mengenal, dan kenal beda dengan hidup bersama. Bacaan kita pada saat ini menunjukkan sebuah pengenalan akan Yesus. Kenapa begitu? Dalam teks kita saat ini kita selalu berpikir bahwa iblis itu atau roh jahat itu nggak mungkin mengenal Allah. Roh jahat itu nggak kenal Yesus. Kalau kenal Yesus dia nggak akan jadi roh jahat, tapi dia akan jadi roh baik gitu. Katanya begitu kalau sebagai guruan kita. Atau kita mengatakan bahwa orang jahat itu pasti tidak kenal Yesus. Kalau kenal Yesus pasti orang itu tidak akan berbuat jahat. Orang itu pasti akan tetap berbuat baik kalau dia mengenal Yesus.
Sayangnya orang itu tidak mengenal Yesus, makanya dia berbuat jahat. Padahal dalam teks kita saat ini, dengan jelas dikatakan ketika ada orang yang sedang kerasukan roh jahat, Yesus hadir di sana. Roh jahat itu kenal loh siapa Yesus, bahkan dia mengakui siapa itu Yesus. Dengan dikatakan bahwa, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Pengenalan akan Yesus yang dikenali atau diakui oleh roh jahat adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahkan dia mengatakan, demi Allah jangan siksa aku. Ini menunjukkan bahwa ternyata roh jahat pun juga kenal Yesus. Roh jahat pun tahu siapa Yesus. Roh jahat pun juga mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukankah ini sebuah berita yang sangat menggembirakan ketika yang tahu Yesus ternyata bukan hanya kita, tetapi roh jahat pun juga tahu Yesus, dia mengakui siapa Yesus. Nah, pertanyaannya justru adalah begini, lalu bedanya apa kita dengan roh-roh jahat itu? Kalau kita kenal Yesus, saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan renungan kita saat ini, pasti mungkin orang-orang yang tahu tentang Yesus, mengenal Yesus, bahkan mengakui tentang Yesus. Dengan mengatakan, oh saya itu orang Kristen, saya itu percaya kepada Yesus, saya mengenal Yesus, Yesus itu adalah juru selamat saya, Yesus itu adalah anak Allah. Tapi pertanyaannya kalau cuman sebatas itu, bedanya apa kita dengan roh jahat? Roh jahat pun juga mengakui hal yang sama, dia mengenal Yesus, dia juga mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang berbeda atau yang membedakan, seharusnya yang membedakan antara kita dengan roh jahat yang mengakui Yesus ini adalah cara hidup kita. Roh jahat ini dia mengenal Yesus, ia memberikan pengakuan tentang Yesus. Tetapi kehidupan roh jahat ini membuat orang lain tersiksa, membuat orang yang dirasukinya itu merasakan penderitaan yang luar biasa. Kalau kita ingin berbeda dengan roh jahat itu, maka kita nggak hanya sekedar mengenal Yesus, kita nggak hanya sekedar mengakui Yesus, tetapi kita harus hidup di dalam Yesus. Kita hidup di dalam Kristus supaya apa? Output sikap yang kita tunjukkan itu berbeda. Kalau roh jahat tadi mengakui Yesus tetapi membuat orang lain menderita, kalau kita mengakui Yesus membuat orang lain bahagia dan damai sejahtera. Harusnya begitu. Kita tidak kemudian mudah untuk menyakiti orang lain. Kita tidak mudah untuk membuat orang lain sengsara dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, dengan tindakan kita. Karena kalau semuanya itu sama saja membuat orang lain merasa kesakitan, merasa menderita, merasa sakit hati, ya kita nggak ada bedanya dengan roh jahat itu. Mari kita buktikan kalau kita itu berbeda dengan roh jahat itu. Kita mengenal Yesus dan kita hidup di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Dengan semua pengajarannya yang ada, pengajaran yang saya yakin kita sudah tahu pengajaran Yesus itu seperti apa. Tinggal kita melakukannya atau tidak. Tinggal kita mau menunjukkan, mau membuah atau memberikan buah dari pengenalan kita dan hidup kita bersama Kristus atau tidak. Jangan sampai kita sama loh dengan roh-roh jahat itu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa, menyerahkan setiap doa kita dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang mengatakan bahwa diri kami mengenal Engkau. Kami tahu akan Engkau. Bahkan kami mengakui bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah orang yang berkuasa, sosok yang senantiasa mencurahkan berkat-Mu atas hidup kami. Tetapi seringkali Tuhan, kami hanya hidup dalam sebatas pengenalan kami. Dan saat ini kami mendapatkan pukulan yang begitu keras ketika kami merenungkan firman-Mu, di mana roh jahat pun ternyata juga mengakui Engkau sebagai anak Allah. Tetapi kami mau berbeda dengan roh jahat itu. Kami mau menunjukkan hidup yang lebih baik. Meskipun kami sama-sama mengenali, tetapi kami tidak mau membuat orang lain menderita. Kami justru ingin membuat orang lain bahagia dan membagikan damai dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam kami menghidupi pengenalan kami akan Engkau. Di dalam kami hidup di dalam-Mu, supaya itu membuahkan buah yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, saat ini kami bersama hendak berdoa,
Menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang Tuhan dengan proses pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Yanto Budi Dharma, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Sardi Budi Santoso, anak Nasya Alana Putri, dan juga Ibu Desi Fibulan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dalam proses yang sedang mereka jalani. Dalam pemulihan kesehatan mereka, kiranya Engkau yang menolong mereka, supaya berkat Tuhan boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kon Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang menilik setiap keadaan orang tua kami ini Bapa. Biarlah kedamaian-Mu, sukacita-Mu, dan juga kesehatan yang dari Tuhan boleh Engkau anugerahkan atas kehidupan orang tua kami ini Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap proses persiapan pesta demokrasi yang akan kami rayakan bersama. Persiapan pemilu yang akan dilakukan pada 14 Februari yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap panitia yang bertugas, baik itu KPU, KPPS, dan semua orang yang terlibat di dalam proses pemilu ini. Biarlah mereka boleh dengan kejujuran yang dari Engkau, boleh bekerja dengan kebijaksanaan, boleh bekerja dengan ketaatannya kepadamu, sehingga proses pemilu ini boleh berjalan dengan lancar, dan kami pun bersama boleh memakai hak suara kami, dan kami pun boleh memilih tanpa harus membuat permusuhan dengan orang-orang yang berbeda dengan pilihan yang kami buat. Dan biarlah kami boleh saling menghargai perbedaan di antara kami, sehingga demokrasi ini benar-benar menjadi sesuatu yang kami rayakan, bukan menjadi sesuatu yang mencekam kehidupan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami serahkan seluruh doa kami dan permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.